Shalom semua jemaat yang dikasihi. Sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau ada dalam hidup kami dan selalu menyediakan berkat yang terindah untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan setiap pribadi kami, hati kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, Ia dapat menegur, mendidik, dan mengajar kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab di kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sehingga 19e. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh kerana namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Jemaat yang dikasihi, sabtema kita pada hari ini ialah berkongsi berkat Tuhan. Di dunia ini semua orang pasti ingin hidupnya diberkati dan mengalami berkat.
Namun sangat sedikit orang di dunia ini yang rela untuk berkongsi berkat yang dia terima kepada orang lain. Apakah itu berkat melalui kesehatan, keuangan, doa, barangan material, dan sebagainya. Kita seringkali sudah merasa puas hati dengan apa yang kita miliki dan menikmati semuanya itu secara pribadi atau hanya dalam lingkungan keluarga kita saja. Namun kita diajar untuk berkongsi berkat Tuhan kepada orang lain yang memerlukannya juga, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Dalam pembacaan teks Alkitab sebentar tadi, kita belajar tentang dua orang pribadi yang bernama Saulus dan Ananias yang mempunyai sikap dan latar belakang yang berbeza. Namun Tuhan tetap dapat memakai mereka berdua untuk saling memberkati bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saulus, sebelum dia bertobat, dia bertekad untuk menganiaya dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Namun ketika perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Saulus. Melalui pertemuan itu, Saulus menjadi buta. Kemudian Saulus ditempatkan di rumah Yudas. Selama 3 hari, Saulus tidak dapat melihat, dan selama 3 hari juga dia berdoa puasa. Kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk bertemu dengan Saulus, supaya Ananias boleh mendoakan, menumpang tangan, menguatkan, menghiburkan, memberkati, dan membimbing Saulus kepada terang kasih Tuhan. Setelah Ananias menumpang tangan, mendoakan dan memberkati Saulus, ketika itu juga Saulus dapat melihat semula. Saulus dibaptis sebagai pengikut Kristus, dan setelah ia makan, kekuatannya dipulihkan. Amin. Jemaat yang dikasihi, di sini kita belajar bahwa sangat penting untuk kita berkongsi berkat Tuhan dengan sesama kita, supaya yang pertama, semua orang menikmati berkat pengampunan dan panggilan pentobatan yang Tuhan Yesus berikan. Walaupun Saulus orang yang jahat dan berdosa, namun ketika Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada Saulus, Saulus mengalami perubahan hidup yang baru, mendapat berkat, pengampunan Tuhan, dan bertobat. Kita juga harus memberi berkat pengampunan bagi orang-orang yang bersalah dan berdosa kepada kita. Yang kedua, supaya orang lain juga mendapat tempat tinggal, ada tempat bernaung, dan ada tempat berlindung. Walaupun Saulus orang yang sangat ditakuti karena menganiaya pengikut Tuhan Yesus, namun dia tetap dipelawa untuk tinggal di rumah Yudas, supaya Saulus tetap dalam keadaan yang selamat daripada diperlakukan dengan tidak baik oleh orang lain yang mungkin membencinya, atau sekiranya ada pihak yang menggunakan kesempatan untuk membunuh Saulus ketika dia sedang buta ketika itu. Kita harus berkongsi berkat Tuhan untuk memberikan tempat tinggal untuk orang-orang yang memerlukan. Yang ketiga, berkongsi berkat Tuhan dengan sesama kita supaya dapat menyelamatkan iman sesama kita. Ketika Ananias diutus Tuhan datang kepada Saulus, Ananias bersoal jawab dengan Tuhan terlebih dahulu tentang latar belakang Saulus sebagai seorang yang jahat. Namun Tuhan tetap menyuruh Ananias untuk datang bertemu dengan Saulus supaya iman Saulus dikuatkan, diteguhkan, dan diperbaharui di dalam kasih Kristus. Karena selama 3 hari itu Saulus berdoa puasa untuk mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Ketika Ananias datang bertemu dengan Saulus, Saulus mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi, kita juga harus berusaha menjaga iman terhadap sesama kita supaya orang lain tetap dikuatkan dan kita dapat menyelamatkan iman sesama kita di dalam terang kasih Tuhan. Yang keempat, berkongsi berkat Tuhan dengan sesama kita supaya orang lain tidak merasa diabaikan dan dipinggirkan, tapi merasakan berkat seorang teman.
Ketika Saulus dalam keadaan penuh pergumulan dan kesedihan, dia memerlukan teman untuk menghiburkan dan menemani dirinya. Kehadiran Ananias memberikan motivasi yang baik kepada Saulus bahwa dia tidak pernah berkeseorangan, namun Tuhan Yesus tetap menyediakan teman yang baik untuk memimpinnya ke jalan yang benar. Kita juga harus menjadi alat saluran Tuhan untuk menjadi berkat teman untuk sesama kita yang sedang bergumul dan sedang bersedih. Yang kelima, berkongsi berkat Tuhan dengan sama kita supaya orang lain mendapat berkat kesembuhan secara jasmani dan rohani. Setelah Ananias selesai mendoakan dan menompang tangan kepada Saulus, maka Saulus dapat melihat semula. Kemudian Saulus dibaptis sebagai pengikut Kristus, lalu Saulus menikmati makanan. Setelah itu, pulihlah kekuatannya. Sangat penting untuk kita saling mendoakan sesama kita, seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 14 hingga 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta menggoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita saling berkongsi berkat Tuhan terhadap sesama kita, agar berkat kasih, berkat pengampunan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, dan berkat kehidupan yang kekal dapat kita alami dalam hidup kita semua. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, oleh itu pergunakanlah berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengajar kami sebagai orang-orang yang mengandalkan Engkau dan percaya kepadamu. Kami harus belajar berkongsi berkat untuk sesama kami, berkongsi kasih, berkongsi pengampunan, berkongsi hal-hal yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami tidak melihat latar belakang sama kami, tapi kami melihat bahwa setiap daripada kami sangat berharga di mata-Mu. Dan setiap daripada kami Engkau pakai dengan luar biasa untuk saluran berkat-Mu. Bapa, ajarilah kami untuk dapat saling mengasihi, untuk saling mengampuni, saling mendoakan, saling menyatakan kasih di antara satu sama lain, supaya setiap kami akan dapat diikat dengan kasih Kristus, dan setiap daripada kami akan mengalami kesembuhan jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.